niki dinara. Niki unin masyarakat Mekah. Perkataan masyarakat Mekah nikilah saat terjawab dengan maksud penolakan. Jadi tertolak ungkapan para kafir Quraisy bahwa wa ma arsalna qablak illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami mengutus sebelum Muhammad melainkan juga rijalan, beberapa orang laki-laki yang nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepadamu. Dari niki sekaligus menjadi hiburan bagi Nabi, dari penguat hati bagi Nabi, entah saat tertuduh macam-macam isi masyarakat, bahwa sebelum kamu Muhammad manik Allah luwih para nabi dan rasul, nabi rasul yang kami berikan wahyu kepada mereka. Nah, dengan ayat niki memang dari segi sifat kemanusiaan antara tiang pelugum sami dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi rasul sebelumnya, niki dinarak perbedaan. Bahkan Nabi sendiri temanikan isi Allah untuk memperkuat jati diri kemanusiaan Nabi dengan mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah Muhammad kepada mereka, ana basyarun, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini adalah manusia, mithlukum, persis kanci sida pada. Lagu ta'bidun adalah diberikan wahyu. Yang membedakan tiang pelugum sami dengan para nabi dan rasul adalah nabi rasul niki mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia sembarangan. Nah, nikilah yang membedakan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat Mekah pada waktu itu. Pada entah dari dengan Arab, pada bahasanya Arab, budayanya, sifat hampir mirip. Lagu yang membedakan Nabi dengan mereka adalah Allah memberikan kepadanya wahyu. Nabi Muhammad mar-mar niki manik Allah Subhanahu wa taala sida mukbing wahyu. Marantak sabing orang-orang sebelummu. Dan umat-umat Nabi sebelumnya pun juga luwih ansa beriman, diterima para nabi dan rasul masing-masing. Luwih san nolak. Maka ndi enjari aneh, ndi enjari perkara sak keheranan apabila banyak apalagi arak di kalangan masyarakat sak tolak, sak tuduh bermacam-macam. Nah, inilah isi kandungan dari awal ayat sakep itu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bermanik fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah olehmu kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Pada dasarnya ayat niki diturunkan atau ditujukan kembali kepada penduduk Mekah. Yang mana penduduk Mekah niki sandi terima Nabi sebagai Nabi dan Rasul dan menolak segala sadatang dari Nabi. Niki temanikan insyaallah. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah olehmu kepada ahli zikir. Ulama tafsir berbahasa ahlu dzikri dalam ayat niki adalah dengan penter pada kitab At-Taurat dan kitab Al-Injil. Nah, ini ketuaan manik Allah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum la ta'lamun,
lamun di pada tahun hakikat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan bertanya kepada ulama-ulama Nasrani. Silakan bertanya kepada ulama-ulama Yahudi. Sak paham tentang kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Karena napi sebab Allah manikan dengan niki untuk bertanya kepada ahli kitab niki, karena di dalam kitab At-Taurat dan dalam kitab Al-Injil Allah Subhanahu wa taala niki menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa yang datang lemak seorang rasul dari kalangan Arab, dari kabilah Quraisy, membawa agama Islam. Tersebut rincian-rincian sifat Nabi. Mulai lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan miskin. Kemudian penjelasan tan yen dari pengarat bembe, terus sampai kepada yang terusir, akan diusir oleh masyarakat sendiri oleh gubukan. Ini kita sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Semua yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil tentang nabi saya terjadi pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki persis jadi kenyataan. Lalu kembali karena masyarakat Mekah pada waktu niki din paham tentang Taurat dan Injil. Atau boleh jadi mereka-mereka yang masih menganggap atau masih meyakini, masih beragama Yahudi dan Nasrani, din terima ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Nabi dan kedatangan Nabi niki karena hasadan min indihim, karena adanya sifat hasad, adanya sifat teloati. Jadi teloatin bahwa Nabi yang akan datang berikutnya dari kalangan bangsa Arab. Sementara nabi-nabi sendirian atau nabi-nabi sawah ini adalah dari kalangan Bani Israel. Nah maka Allah Subhanahu wa taala manikan kepada mereka untuk coba berketuan. Saya Muhammad tentu atau tidak akan menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Lagu searan dengan berawal dari sentimen, berawal dari ada kebencian, takabur, maka segala kebenaran biasanya sulit diterima. Segala bentuk kebenaran hak niki akan tertolak dari hatinya. Dan ikilah saat terjadi pada bangsa Quraisy sebagian. Adapun mangkin niki ahlu dzikri niki bisa bermakna lebih umum, yaitu para ulama yang paham akan Alkitab, Al-Quran, yang paham akan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahlu dzikri. Ulama-ulama yang paham atau mereka-mereka atau para ulama yang paham mengenai kitabullah, Al-Quran, paham mengenai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika tipe berketuan. Nika jadi sumber fatwa. In kuntum la ta'lamun, apabila arak totlik paham tentang masalah agama. Bahkan ayat niki sering kita sampaikan. Dalam suatu waktu Imam Rashid Ridha atau Syekh Rashid Ridha, ulama tafsir di Mesir, berangkat musafir di kota London, Inggris. Kemudian di tempat itu beliau bersama beberapa pengiringnya masuk juk restoran, tamu juk warung dan mencari itu untuk makan, bedaran,
Pada waktu ini secara kebetulan Syekh Muhammad Rashid Ridho niki berdait kanca ulama Nasrani yang mungkin disebut dengan orientalis. Jadi dengan Nasrani, dengan Yahudi mendalami agama Islam. Mempelajari tafsir, mempelajari kitab-kitab hadis dan mendalaminya. Din aji-ajin perajah-perajahan doang, lagu adalah memperdalam tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan luwih di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran, menapal Al-Quran itu, menapal beribu-ribu hadis. Lagu tujuannya adalah hanya sebagai bentuk penelitian, perbandingan, melakukan perbandingan agama. Ndek tujuan untuk mendalami ajaran Islam sa'yan amalan. Lalu semata-mata untuk melakukan kajian perbandingan. Dan kafir niki rapat juk Syekh Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho, kemudian berkenalan singkat sehingga muncullah pertanyaan dengan mengatakan, wahai Syekh, di dalam Alkitab, dalam Al-Quran yang menjadi pegangan orang-orang Muslim, ada ayat yang mengatakan bahwa seluruh hal dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi segala perkara, segala hal mendapatkan penjelasan di dalam Al-Quran. Apakah tentu atau ndik? Niki penunasan atau pertanyaan dari Nasrani niki. Kemudian Syekh mengatakan tentu. Lamun wah Allah bermanik dalam Al-Quran, maka pasti menjadi kenyataan dan tidak akan pernah bertolak belakang dengan hasil penemuan, hasil riset dan tingkat kemajuan teknologi. Bahkan selalu akan menjadi bukti hasil-hasil penelitian makin niki adalah membuktikan dari segala sak temanikan si Allah dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kembali dengan Nasrani orientalis niki menyampaikan pertanyaan kedua. Syekh, lamun tentu seperti itu, Al-Quran menjelaskan segala hal. Maka coba tolong ceritakan li surat Nabi di ayat sakepireun penjelasan tentang berembintan tepiak makanan yang ada di atas meja kita niki. Kebetulan wonten hidangan makanan dengan menu-menu yang dipesan. Namun orang talis niki bertanya, lamun Al-Quran mengatakan bahwa seluruh hal dijelaskan, maka coba petang ke dalam Al-Quran surat Nabi ayat keberapa tempat penjelasan berembetan tepiak makanan ini. Maka Syekh yang memang sudah ulama tafsir dengan tidak ada kesulitan sama sekali untuk menjawab dengan mengatakan pasti nara. Pasti ya. Mbeyen niki pertanyaan orientalis. Kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridho muntagal iman orientalis niki, kemudian dibawa ke dapur restoran. Dimin datang lihat dapur restoran, berdait kanci tukang-tukang masak yang menyajikan makanan sesuai dengan pesanan. Maka begitu sampai di dapur dan berdait kanci para tukang masak niki, maka Syekh Muhammad Rashid Ridho minta tolong dengan mengatakan, saudaraku, tolong jelaskan kepada kami sebentar saja, minta waktu. Berembetan tepiak makanan yang kamu hidangkan baru. Maka tukang masak niki pun juga dengan singkat sederhana menjelaskan ragi-ragi samun kadu,
bahan-bahan satama dalam makanan samun sajian baru jangka datang kepada dimasak kemudian dihidangkan. Diwino selesai, kemudian Muhammad Rashid Ridha kembali mengarahkan pertanyaannya kepada orientalis, kepada Nasrani ini. Paham dengan penjelasan saya baru? Paham. Maka itulah Al-Quran. Itulah penjelasan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, basen fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli pada apapun yang kalian tidak mengetahuinya. Lamun tidak paham tentang bagaimana cara memasak, maka bertanyalah kepada ahli masak. Lamun tidak paham tentang masalah bercocok tanam, bertani agar menghasilkan panen banyak dan berkualitas, maka bertanyalah kepada para penyuluh pertanian. Lebih-lebih, lamun tiang pelugum sami tidak paham tentang urusan-urusan agama, niki lebih bahaya. Dendek bayi jangka ya kemudian berbadek-badek dalam hukum. Atau akan bertanya kepada orang-orang saat itu harak kenalan, punya sejarah wah tuntut ilmu. Boleh jadi tampilannya adalah tampilan orang alim. Tampilannya tampilan tuan guru. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah melihat orang niki keilmuannya. Yang bisa kita tandai dengan sejarah menuntut ilmu. Belain ngaji, pilih kengonen ngaji. Maka niki sudah akan bisa memberikan paling endek ya tanda-tanda awal bahwa orang ini insya Allah mahir dalam ilmu agama. Walaupun boleh jadi tidak mesti kenyataan. Jadi boleh jadi support dengan lalu bekerbung, lalu tuntut ilmu bertahun-tahun. Lagu petihan masih din mantepang. Itu boleh jadi. Lagu niki indin loe. Tetapi yang banyak biasanya adalah lamun tua tuntut ilmu, ngone, pacu, tekun, maka insya Allah lalu urun keteging ulun manusia. Maka itulah yang disebut dengan ahlu az-zikri. Kemudian yang kedua, tempat kita bertanya tentang urusan agama. Ahlu zikri niki adalah terkait tentang ayat niki yang ditafsir oleh para ulama. Ahlu zikri niki adalah orang yang pintar, orang yang alim dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Berarti makna orang alim dalam agama Islam adalah orang yang mahir dalam Al-Quran dan hadis. Karena dua kitab inilah yang menjadi sumber utama hukum dasar dalam agama Islam. Yang apabila kita sudah berpegang dari keduanya, maka Nabi memberikan jaminan lam tadillu abadan. De masalah kejarianan selama-lama. Namanya selama-lama niki ndarak batasan. Elek mungkin jangan ke datang jelu kiamat. Kita tidak akan pernah salah dan sia-sia umur. Karena kita sudah berjalan pada jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kembali bahwa genem lamun arak masalah tentang masalah agama maka sila. Andi nu harap penaon terus kedi-kedi maka ende nyari masalah untuk memperkuat petepesan kepada para ulama adit sak yakin berjalan di atas ketentuan hukum itu. Ndarak keraguan sedikit pun. Karena urusan agama niki urusan yang akan menjadi jembatan bagi tiang pelugum sami untuk menuju kepada negeri akhirat. Ini disebut dengan safinatun najat, yaitu perahu yang akan membawa kepada keselamatan. Lamun dek marak nike, maka kita akan berjalan terus mengikuti penaon diri itu. Mud amalan, mud gawean, dan padahal boleh jadi itu adalah salah, sesat, dan kita tidak akan sampai kepada tujuan. Nikilah jawaban sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan para masyarakat Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya manik Allah
wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah kami jadikan mereka nabi-nabi terdahulu itu, wahai masyarakat Mekah, jasadan, menjadi manusia sak berdua jasad marak tiang pelugum sami yang kemudian layak kuluna ta'am mu ndek na berkelor itu ndek wa makanu khalidin, dan mereka juga tidak akan kekal di atas dunia. Jadi niki kembali menjelaskan tentang sifat kemanusiaan para nabi dan rasul sebelumnya, bahwa wahai para masyarakat Mekah, layak mukpiak masih para nabi dan rasul dari manusia, punya jasad, punya badan, lagu ndek yang kemudian menjadi jasad yang istimewa, punya perbedaan dengan manusia biasa. Melainkan mereka juga adalah ya'kuluna at-ta'am wa yashrabuna al-ma'. Jadi mereka memakan makanan, minum air, yatazawwajuna nisa, mereka menikahi perempuan-perempuan, dan segala kebutuhan manusia. Pada waktu lapah, pada waktu haus, pada waktu ada sebab untuk marah, dia marah. Pada waktu ada sebab untuk senang, dia akan senyum, tertawa dan senang. Tidak ada perbedaan. Kembali yang membedakan manusia biasa dengan para nabi dan rasul itu hanya pada wahyu. Wa ma kanu khalidin, dan mereka nabi rasul terdahulu yang telah kami utus kepada umat masing-masing, manik Allah, maka kanu khalidin, di neraka kekal sekek-sekek. Dan terbukti bahkan mangkin niki termasuk Nabi kita Muhammad SAW pun sudah meninggal dunia. Wan tak belin dunia niki. Apalagi malik nabi-nabi saubujulu lain, dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim dan semua nabi rasul. Tinggal sejarah, tinggal kenangan. Adapun wujud jasadnya di dunia niki makin dinarat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam niki menurut anggapan dan tuduhan Nasrani, Kristen makin niki adalah meninggal dunia karena dibunuh, tersalib. Dibunuh dengan cara disalib. Oleh sebab niki para simpatisan Nabi Isa alaihissalam atau yang beragama Nasrani makin niki untuk mengungkapkan dan adin tetap ingat berambirun penderitaan Nabi Isa lah, tersiksa isi kaum, maka masihin kolok foto bahkan patung ili gereja, ili balin, bahkan ili mainan kunci, boleh jadi ili kalung dengan ini, banyak tempat untuk mengenang bahwa Nabi Isa ini adalah mati karena disalib. Padahal manik Allah Subhanahu wa Ta'ala bal rafa'ahu Allah. Nabi Isa ndiniya hak mati, melainkan syubbiha bih, melainkan arak sopuk dengan Nasrani yang Allah mensurupai ruan kanjeng Nabi Isa. Persis marah Nabi Isa ruan. Nah, ieu hata palek kemudian temati mutasalib. Adapun Nabi Isa yang sebenarnya adalah rafa'ahullah, diangkat isi Allah juk langit dan masih hirup yang kemangkin niki. Lagu hirupnya Nabi Isa alaihissalam niki wah lain alam. Ndi alam dunia, melainkan di alam sama di atas langit. Niki adalah akidahnya orang-orang Muslim terhadap Nabi Isa alaihissalam. Imanin Nabi Isa ini adalah Nabi dan Rasul. Imanin bahwa beliau tidak meninggal dunia temati, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun oleh orang Nasrani, Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Kemudian yang kedua, Nabi Isa sama menanggap dari anak Tuhan ini adalah meninggal dunia karena disalib. Jadi jauh beda. Lamun itu aja ma nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
Niki akidah orang muslim. Manufarriqu baina ahadim min rusuli. Ndara entat beda nabi rasul sawa bejulu dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndara entat beda. Semua nabi dan rasul sawa liwat niki mut imani, mut percayaan, mut yakinin tentang adanya bahwa mereka adalah utusan Allah. Termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Yahudi beriman kepada nabi Isa, meyakini khusus kepada nabi, kepada Bani Israel untuk agama Yahudi. Nasrani pun juga hanya beriman kepada nabi Isa, menganggap membawa atau jadi utusan Allah kepada mereka. Itu Nabi Isa. Mu'din nyadu juk nabi-nabi salainan, lebih-lebih kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ayat niki juga menjadi dalil dan bukti bahwa seluruh tiang pelugum sami akan meninggal dunia. Jadi manusia biasa. Enggak nabi rasul kekasih Allah, sak paling sintekangan insya Allah. Lebih-lebih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga meninggal dunia. Mau apa lagi model itu? Jadi pasti akan mengalami saran mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap makhluk yang bernyawa niki pasti akan merasakan kematian. Selanjutnya Allah pada ayat yang ke-9, thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha wa ahlakna al-musrifin. Nah, insyaallah ayat ke-9 niki kelanjutan pada subuh saya datang dengan harapan mudah-mudahan bela umur, mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan berkesempatan untuk bisa hadir di masjid niki untuk sholat subuh dan melanjutkan ayat yang ke-9 niki insyaallah, dan mudah-mudahan niki menjadi tambahan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayahnya, istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.